Oke, lelaki tidak bercerita. Banyak ungkapan itu terdengar di TikTok, Instagram, berbagai quote-quote yang mengatakan lelaki tidak bercerita, tetapi ya entah melakukan apa ataupun kegiatan apa yang bagi laki-laki itu tidak usah bercerita pun itu sudah melegakan hatinya begitu. Rata-rata mengatakan seperti itu. Saya sebagai laki-laki, ya saya mengakui lelaki tidak bercerita. Karena ketika saya dewasa seperti ini, dulu ketika saya waktu kecil saya sering melihat bapak saya di depan rumah di teras duduk ditemani dengan kopi atau teh, entah dengan cemilan atau apapun itu, dengan rokoknya kretek yang khas pada waktu itu, merokok begitu, entah pulang kerja, entah pulang dari ngopi di luar begitu kan, nongkrong bapak biasa setiap malam. Meskipun begitu, beliau tidak langsung masuk rumah, tetapi lebih memilih untuk duduk dulu di teras. Seperti itu, selalu seperti itu. Ketika sepulang kerja pun duduk di teras, minta dibuatkan kopi atau teh oleh ibu saya. Ya seperti itu, ngerokok dulu, entah ngelamun ataupun apa gitu yang benar-benar tidak mau diganggu mungkin, meskipun pada kenyataannya anak-anaknya lebih sering mengganggu beliau ketika ya beliau sedang mereview kejadian hari ini ataupun hal yang dilakukan di hari ini. Tetapi ya terkadang diganggu oleh anaknya, entah itu meminta uang atau meminta tolong sesuatu. Tapi ketika setiap malam bapak saya sering berdiam diri merokok ngopi di teras, di depan teras rumah. Ya begitulah mungkin cerminan laki-laki tidak bercerita seperti itu, karena lebih melibatkan pikirannya sendiri ketimbang dia harus bercerita ke orang lain. Meskipun pada waktu itu ada ibu saya begitu, mungkin ibu saya bisa dijadikan tempat untuk bercerita oleh bapak saya, tetapi bapak saya lebih memilih untuk diam dan tidak menceritakan apapun. Ya mungkin setiap harinya ataupun lelaki itu memang, atau entah ditakdirkan ataupun memang lelaki seperti itu ya, yang tidak doyan bercerita atau apapun seperti itu, lebih memilih untuk diam, entah ngopi ataupun ngelamun apapun itu. Yang dipikirannya hanyalah bagaimana besok, bagaimana kita menghadapi hari esok, bagaimana nanti masa depan. Apalagi lelaki yang sudah berkeluarga ya, mungkin memikirkan entah anak-anak yang bagaimana masa depannya, entah ini istri saya bagaimana, ataupun apapun itu, yang bahkan tidak memikirkan diri sendiri. Untuk laki-laki yang mungkin belum menikah ataupun masih sendiri, entah si laki-laki itu menjadi tulang punggung keluarga, masih ada tanggung jawab di keluarga yang harus diselesaikan, ataupun ya memikirkan sedikit tuntutan-tuntutan dari pacarnya mungkin yang menuntut laki-laki tersebut untuk segera menikahinya, ataupun tuntutan dari keluarga untuk bisa menikah lebih cepat. Ya banyak permasalahan-permasalahan laki-laki yang dialami. Di sini saya tidak bermaksud untuk merendahkan perempuan ataupun lelaki doang yang dipikirin, ataupun emang laki-laki doang yang banyak pikirannya. Ya setiap manusia pasti ada permasalahan sendiri-sendiri, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Ya setiap manusia hidup pasti ada saja permasalahannya, ada aja beban, tanggung jawab, kewajiban dan apapun itu di dalam hidupnya begitu. Tapi yang lebih ditekankan sekarang, lelaki tidak bercerita, lelaki tidak bercerita. Mungkin laki-laki itu bercerita tetapi tidak berisik. Dia menceritakan ke diri sendiri dengan cara ngelamun, diem, bertarung dengan pikirannya sendiri, mereview kemarin ada masalah apa, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana solusinya. Itu pun diamnya laki-laki mungkin seperti itu ya, yang tidak mau diganggu. Dan terkadang hal-hal tersebut
eh, pada beberapa kasus sulit diterima oleh perempuan pasangan atau temannya begitu kan, karena terkadang si perempuan tidak mengerti mengapa pasangannya itu diam, kenapa cowok saya kok diam gini, tidak cerita apapun, malah marah-marah ataupun tidak mau diganggu seperti itu. Karena terkadang laki-laki tidak mengerti bagaimana cara mengungkapkan bahwa dia itu tidak mau diganggu dulu ataupun tidak mau, udahlah jangan komunikasi dulu atau apapun itu. Tapi kebalikannya, rata-rata wanita itu ingin didengar, wanita itu lebih suka bercerita lah seperti itu. Dan ya itu tadi, mengapa laki-laki tidak bercerita, bisa saja laki-laki tersebut tidak ada kesempatan untuk menceritakan itu, ataupun lelaki itu takut. Gimana ya kalau kekhawatiran, keresahan atau apapun itu yang ada di kepalanya diceritakan ke pasangannya, itu efeknya seperti apa, akibatnya seperti apa, itu pun jadi pemikiran si laki-laki gitu. Terkadang takut menyakiti hati pasangannya, takut menyakiti perasaan pasangannya yang mungkin, kok kamu ngomong seperti itu, yang sebenarnya si wanita ini ketika mendengar mungkin sakit hati atau ucapan si laki-laki ini mungkin ada salahnya. Itu pun sebenarnya mempengaruhi mengapa lelaki tidak bercerita seperti itu. Ataupun ya banyaklah laki-laki penyebabnya tidak bisa atau tidak mau bercerita, itu banyak. Dan setiap laki-laki yang di dalam pikirnya itu berbeda-beda, tanggung jawabnya berbeda, permasalahan hidupnya berbeda, mungkin lebih rumit ataupun mungkin lebih sulit atau apapun itu. Di sini saya tidak menawarkan solusi bagaimana untuk menghentikan lelaki yang tidak bercerita itu, tapi terkadang ya lelaki tetap membutuhkan cerita. Tapi terkadang lelaki menunggu momen, misal hari ini ada kejadian apa, itu tidak bisa diceritakan langsung. Mungkin laki-laki memilih diam, ataupun keesokan harinya, ataupun beberapa hari kemudian itu baru diceritakan. Yang saya ucapkan ini banyak kok yang sudah membahasnya, yang sudah banyaklah berseliweran di media-media sosial alasan mengapa lelaki tidak bercerita seperti itu. Terkadang ya lelaki mau bagaimanapun dia bekerja sepanjang hidupnya, seumur hidupnya dia dituntut untuk bekerja, dituntut untuk berpikir bagaimana kehidupan selanjutnya, yang sebenarnya masa depan itu tidak bisa diterawang oleh kita sendiri, tapi kita sok pinter dalam tanda kutip untuk menerawang bagaimana nih kehidupan di masa depan. Padahal dia membawa dirinya di masa depan. Pada saat ini dia tidak memikirkan diri sendiri atas masa depan tersebut, begitu. Ya teruntuk itu untuk laki-laki. Ya semoga waras lah kayak gitu, karena fakta di lapangan atau dada di lapangan kan rata-rata yang gila itu lelaki, karena mungkin ya stres berlebihan atau segala macam, ataupun banyak kejadian yang gantung itu terlepas dari beban ataupun perlakuan atau tindakan yang dia lakukan, tetapi untuk bisa bertahan seperti itu menurut saya luar biasa. Di dalam tekanan, di dalam pressure dalam hidup, stres yang seperti apa, menurut saya lelaki yang bisa bertahan di fase itu, menurut saya itu keren. Meskipun banyak yang memandang sebelah mata seperti, kamu enak hidup seperti ini, kamu enak hidup seperti ini. Ya biarkan mereka yang melihat kita ini di permukaan saja, tanpa harus tahu dapur kita itu seperti apa. Karena seperti ini, orang lain biarlah di ruang tamu, tanpa harus dia mengetahui isi dapur kita ataupun mengetahui isi kamar kita. Kita hanya menyuguhkan yang terbaik untuk tamu kita, bersikap sopan segala macam, datang kita sambut, pulang pun kita tetap memberikan kehangatan terhadap tamu itu. Ya bersikaplah seperti itu saja, tanpa harus menerangkan bahwa
begini loh isi dapur saya, begini loh isi kamar saya terhadap tamu yang belum tentu itu akan menetap di rumah Anda, ataupun dia hanya iseng mampir, yang toh entah kapan lagi dia akan mampir begitu. Jadi teruntuk saya sendirilah istilahnya seperti itu. Terkadang saya khawatir akan mempunyai pasangan yang uh, dia itu sudah sabar, tetapi saya sendiri yang kurang mengerti pasangan saya, karena ya itu tadi, lelaki tidak bercerita itu pun bisa saja menyulitkan pasangan kita untuk mengerti diri kita gitu. Nah, tetapi sulit untuk membujuk laki-laki bercerita itu memang sulit, karena itu harus dikerjakan oleh mungkin perempuan yang benar-benar sabarnya luar biasa ya. Dan semoga laki-laki bisa sadar, karena terkadang perempuan membutuhkan penjelasan, mungkin sepatah dua kata mengapa kita melakukan seperti ini. Memang awalnya akan berat karena wanita akan kaget, kok seperti ini, kok seperti ini gitu, tidak mau terus terang karena kita membicarakannya sepatah dua kata. Mungkin secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu wanita akan mengerti. Tinggal kita belajar berkomunikasinya bagaimana ketika kita sedang tidak mau diganggu, atau kita sedang ingin diem ngelamun katakanlah seperti itu. Ya lambat laun kita akan mengetahui caranya, dan setiap orang caranya berbeda-beda. Ya itu saja yang ada di kepala saya perihal lagi tidak bercerita. Semoga tidak bermanfaat, karena setiap orang memiliki pemikiran dan solusi sendiri. Terima kasih.